Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amr Al-Fatah dan teman saya Jorgi Giovanni. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang perlunya dibuat aplikasi bank sampah ini. Bank sampah adalah tempat yang untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas maupun sukarelawan. Penyetor atau nasabah adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi dan mendapatkan buku tabungan seperti menabung di bank. Bank sampah sendiri berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin dipenuhi dengan sampah organik maupun anorganik. Akan tetapi, pengelolaan bank sampah masih menggunakan metode manual, di mana nasabah diwajibkan datang langsung ke tempat bank sampah. Hal tersebut membuang waktu nasabah dengan sia-sia untuk mendatangi bank sampah hanya untuk menyetorkan sampah. Untuk itu perlu dibuat suatu sistem yang dapat melakukan pengelolaan secara online dengan berbasis aplikasi Android. Aplikasi ini berjalan pada semua platform Android serta berintegrasi aplikasi aplikasi yang berada di server. Berdasarkan uraian di atas, solusi yang akan ditulis dan diangkat dalam penulisan laporan ini berjudul Rancangan Aplikasi Pengelolaan Bank Sampah Berbasis Android di Kota Yogyakarta. Tujuan aplikasi. Setiap penelitian yang telah dilakukan ini bermaksud dan tujuan yaitu sebagai berikut. A. Mempermudah admin dalam mengelola harga sampah per itemnya. B. Mempermudah calon nasabah dalam melakukan pendaftaran akun, melihat harga, dan melihat lokasi bank sampah di mana saja dan kapan saja. Dapat digunakan untuk menarik minat masyarakat yang menjadi nasabah bank sampah. Yang terakhir, suatu solusi untuk menghadapi masalah sampah yang semakin tahun kian membesar. Data-data yang kami peroleh untuk pembuatan aplikasi ini bersumber dari Bank Sampah Bantul. Berikut ini webnya. Di sini juga terdapat banyak harga sampah per kilogramnya yang kami jadikan sebagai acuan. Selanjutnya, job desk saya Amral Fatah dengan NIM 190, yaitu merancang dan membuat database dari list sampah, harga sampah seperti itu, lalu melakukan setting konfigurasi API key Google Maps yang berasal dari Google Collabs. Untuk saya, Jorgi Giovanni, NIM 2018217. Untuk job desk-nya, membuat fitur reservasi bank sampah, reservasi penjemputan, serta merancang UI UX, dan membuat fitur login dan register pada aplikasi bank sampah. Seperti ya, di sini kami membuat sebuah aplikasi bank sampah. Aplikasi bank sampah yang kami buat bisa melakukan login multi-user, bisa melakukan login sebagai admin dan bisa melakukan login sebagai user. Nah, kali ini saya akan menemukan jika login sebagai admin, jika login sebagai user. Mas Samar boleh dimasukkan. Tapi sebelumnya, ketika kita pertama kali masuk aplikasi ini dan belum mempunyai akun, bisa melakukan sign up terlebih dahulu atau daftar. Nah, ketika sign up, teman-teman bisa memasukkan nama, username, dan password.
Nama, bisa masukkan username dan password. Nah, ketika melakukan sign up, data teman-teman akan langsung terrecord dan bisa melakukan login menggunakan username serta password yang telah didaftarkan tadi. Login, setelah melakukan login, teman-teman akan masuk ke menu utama. Di menu utama ini terdapat 3 fitur utama. Yang pertama ada fitur harga dan jenis, fitur pickup, bisa ke bawah Mas share screen-nya. Nah, dan fitur lokasi. Di fitur harga dan jenis ini bisa masuk ke fitur harga dan jenis. Nah, teman-teman bisa melihat list sampah, jenis sampah, kategori, serta harga yang terupdate dari bank sampah ini. Untuk update-nya dilakukan oleh admin, bisa melakukan aplikasi CRUD admin. Ya, selanjutnya ada fitur pickup. Nah, di fitur pickup ini teman-teman bisa melakukan reservasi penjemputan sampah. Jadi ketika teman-teman klik reservasi, teman-teman akan mengisi nama, alamat, telepon, berat sampah, serta cabang sampah yang ingin dipilih. Nah, ketika klik tombol reservasi, maka secara otomatis reservasi yang teman-teman buat akan muncul di list reservasi dan akan masuk ke dashboard admin yang selanjutnya akan diproses oleh admin. Lalu fitur selanjutnya ada fitur lokasi. Di fitur lokasi ini terdapat cabang bank sampah yang telah bekerja sama dengan aplikasi ini. Dalam contoh ini ada 2 bank sampah, yaitu Bank Sampah Dahlia serta Bank Sampah Pedes Asri. Di dalam menu bank sampah ini akan secara otomatis terhubung dengan fitur WhatsApp serta menampilkan lokasi bank sampah tersebut ke dalam peta. Bisa didemokan untuk fiturnya, Mas. Nah, ketika teman-teman klik akan menyambung ke WhatsApp. Nah, karena ini memakai emulator, jadi tidak nyambung ke kontak WhatsApp-nya. Lalu ketika klik tampilkan peta, maka secara otomatis akan menampilkan peta di mana lokasi bank sampah tersebut berada. Seperti itu. Oke, mungkin untuk fitur dari user cukup sekian. Untuk selanjutnya akan didemokan fitur dari admin dari aplikasi ini oleh Mas Amar Al-Fatah. Baik, sekarang kita logout dulu. Untuk admin, di sini mendapatkan username dan password langsung dari bank sampahnya, dari perusahaan bank sampahnya. Jadi statis. Untuk sekarang kita pakai username admin dan passwordnya admin. Lalu klik login. Di dalam sini untuk tampilan utama hampir mirip seperti user. Ada yang beda, ada harga dan jenis, daftar user, daftar reservasi. Kita masuk ke harga dan jenis. Di sini sebagai admin kita bisa menambahkan harga sampah. Contoh di sini ada sampah apa namanya? Koran. Jenisnya kertas. Kategorinya organik. Harganya 2.000 per kilogram. Lalu klik tambah data. Ketika telah ditambah data, maka di sini akan terdapat data yang telah kita inputkan.
kita bisa melakukan edit dan delete. Data ini juga akan muncul nanti pada mode user. Coba kita edit dulu, misalkan di sini harganya jadi 2.500 per kilogramnya, kita update, maka akan berubah. Lalu kita menguji fitur delete-nya dan akan terhapus. Selanjutnya di sini ada daftar user, menampilkan user-user yang telah terdaftar. Ini ada nama Jordi Giovanni dengan username Joe Triple R, ID-nya 803 yang barusan daftar di mode user. Selanjutnya ada daftar reservasi. Di sini adalah data-data orderan orang yang ingin sampahnya dijemput ke rumahnya, ke lokasinya. Ini yang tadi di-input ada Yurgi, lokal alamatnya Giwangan, nomor HP, berat sampah, dan bank sampahnya. Lokasi bank sampahnya cabang Umbul Harjo. Nah, sebagai admin kita juga bisa melakukan delete, tetapi tidak bisa melakukan update, karena memang seperti di aplikasi lain juga tidak ada update. Adanya di delete dulu, baru melakukan orderan lagi. Coba kita delete. Nah, langsung pindah ke sini. Jadi untuk codingannya seperti ini, kami memakai 3 database, yaitu database untuk menampung user, informasi user, lalu database untuk database informasi user di sini ada ID, ada nama, ada username, serta ada password. Untuk nama tabelnya ada user tabel, lalu selanjutnya ada database yang menampung list daftar harga sampah. Nah, untuk database data harga sampah ini terdapat tabel sampah, lalu atribut. Jadi untuk database list sampah ini terdapat tabel sampah, ada atributnya, ada ID, ada nama, ada jenis, ada kategori, serta harga. Lalu ada untuk selanjutnya ada tabel reservasi. Tabel reservasi. Untuk tabel reservasi ini digunakan untuk menampung data reservasi yang dilakukan oleh user. Untuk tabelnya bernama data, untuk ID-nya yang ditampung ada ID, ada nama, ada alamat, ada telepon, ada berat sampah, serta cabang sampah. Lalu di sini ada beberapa activity yang digunakan oleh dashboard admin dan user. Salah satu contohnya ada activity register, ada activity register. Nah, untuk activity register ini dia menggunakan data sampah user, menggunakan database user yang akan menampung nama, username, dan password. Lalu selanjutnya ada activity reservasi pickup user. Nah, untuk reservasi pickup user ini menggunakan database yang reservasi pickup yang akan menampung, ya ke bawah Mas, scroll bawah, yang akan menampung nama, alamat, berat, serta cabang dari bank sampah. Oke, setelah demo program dan penjelasan coding, untuk selanjutnya ada kesimpulan. Jadi untuk aplikasi yang kami buat ini diharapkan bisa membantu para pengelola bank sampah, khususnya admin untuk mengelola bank sampahnya, serta dapat membantu user untuk mengelola sampah di rumahnya, serta
diharapkan aplikasi ini juga dapat mengurangi dampak lingkungan yang terjadi karena tumpukan sampah yang ada. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.